Ya, bagaimana kondisi sebenarnya di Aceh Tamiang saat ini? Bella, ini sudah pekan ketiga, tapi sepertinya kata lumpuh menjadi kata yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang dari ujung ke ujung gitu ya, Bella dan juga saudara, dari Sumatera Utara hingga ke perbatasan Langsa begitu ya. Kalau kita melihat hingga pekan ketiga ini sejauh mata memandang, pemandangan yang bisa dilihat dari Aceh Tamiang ini adalah bagaimana infrastruktur rumah warga dan juga perekonomian ini belum bisa bergerak begitu. Kalau kami gambarkan dalam bentuk data, Bella dan juga saudara, pasca banjir bandang yang menerjang pada 26 November lalu, ada lebih dari 11.700 rumah yang mengalami kerusakan, lalu juga ada lebih dari 298.000 jiwa yang terdampak. Dan kondisinya, Bella dan juga saudara, tidak hanya rumah warga ataupun warga begitu yang terdampak, tapi juga infrastruktur vital seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, dan jalan begitu. Kalau dari jalan, datanya Bella dan juga saudara, jalan nasional ini 42 kilo mengalami kerusakan atau sepanjang 42 kilo mengalami kerusakan. Untuk jalan provinsi 70 kilo dari total 77 kilo panjang dari jalan provinsi ini terdampak, dan untuk jalan kabupaten ini 870 kilo dari 960 kilometer yang terdampak. Jadi Anda bisa bayangkan ada kurang lebih 300.000 warga yang harus kehilangan rumah mereka karena terdampak, di mana ini terbagi di 633 titik pengungsi yang 18.514 kakaknya ini memilih untuk tidak mengungsi. Dan untuk mereka yang tidak mengungsi, Bella dan juga saudara, ini menjadi pemandangan yang lain juga, di mana di sepanjang jalan lintas Medan Banda Aceh, kalau Anda menyusuri jalan tersebut, Bella dan juga saudara, banyak warga yang memilih bertahan di posko-posko seadanya begitu, dengan cuaca ekstrim di Aceh Tamiang yang saat panas menerjang udaranya begitu panas, apalagi masih ada lumpur bekas banjir bandang begitu ya, yang jika panas menerjang gitu ini akan berubah menjadi pasir yang tentunya jika terhirup oleh warga yang mengungsi seadanya di pinggir jalan ini menyulitkan pernafasan mereka. Sementara kalau hujan, Bella dan juga saudara, otomatis para warga yang terdampak yang memilih untuk bertahan di pinggir jalan lintas Medan Banda Aceh ini harus kehujanan, apalagi masih ada anak kecil begitu ya. Dan bahkan hingga saat ini, Bella dan juga saudara, pekan ketiga, meskipun kemarin kalau dari pemerintah sebetulnya dijanjikan listrik ini bisa menyala tanggal 14, tapi hingga hari ini tanggal 16 Desember belum ada tanda-tanda listrik yang kemudian menyala. Tapi Bella, kalau kita melihat sebetulnya mulai ada pedagang-pedagang kecil yang mulai berjualan. Ada pasar juga yang sudah mulai buka begitu, dan beberapa pedagangnya ini juga sudah mulai berjualan, yakni Pasar Kuala Simpang. Di situ, Bella dan juga saudara, ini warga sudah mulai bisa membeli bahan-bahan kebutuhan yang mungkin seadanya ada di situ, dan juga warung-warung di sekitar jalan lintas Medan Banda Aceh ini juga sudah dibuka, meskipun harganya, Bella dan juga saudara, di Pasar Kuala Simpang kami pantau bisa 2 hingga 3 kali lipat daripada harga normal. Dan yang jadi kendala juga, Bella dan juga saudara, ini masalah pembersihan dari lumpur-lumpur sisa banjir yang memang menutupi hampir seluruh wilayah Aceh Tamiang, utamanya adalah rumah-rumah warga. Yang jadi pertanyaan atau jadi masalah dari warga ataupun pemerintah setempat yang ingin melakukan pembersihan adalah terkait banyaknya jumlah lumpur begitu ya, yang mereka ini kebingungan pembersihan ini harus dibuang kemana. Itu kira-kira, Bella, untuk gambaran dari Aceh Tamiang hingga hari ini. Hingga pekan ketiga, warga pada akhirnya masih membantu dirinya sendiri, karena tadi Anda ceritakan ada Pasar Kuala Simpang yang sudah mulai buka, ada barang-barang yang sudah mulai dijual meski harganya 2 sampai 3 kali lipat. Sedangkan
warga yang terdampak cukup banyak, ratusan ribu jiwa, ada juga 1.000 lebih rumah yang rusak, juga ada jumlah jalanan yang rusak, dan hingga pekan ketiga kita menanti seperti apa yang akan dilakukan baik itu pemerintah pusat terutama untuk membantu warga di sana, karena keadaannya memang seperti yang tadi Anda katakan, kalau hujan lumpurnya kembali mengganggu warga, kalau kering debunya masuk ke pernafasan masyarakat, sedangkan di sana ada anak-anak, dan juga ada lansia dan juga ibu hamil yang perlu perhatian ekstra dari pemerintah pusat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juga Sunandar dari Aceh Tamiang. Harap berhati-hati, selamat bertugas kembali dan salam sehat.